Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqa minal ma'i basyara faja'alahu nasaba wa sihra wa kana rabbuka qadira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa qala wa ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna anha khiwala. Qul law kana al-bahru midada li kalimati rabbi lanabidal bahru qabla an tanbada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilakum ilahu wahid faman kana yarju liqa'a rabbi falya'mal amalan sholihan wa la yusyrik bi ibadati rabbi ahada. Wa qala Rasulullah ma jalasa qaumun majlisan yadhkuruna Allah azza wa jalla illa khafat bihimul malaikah wa ghasyatuhum rahmah wa nazalat alaihimus sakinah wa dzakarahum wa fi man indah. Amma ba'du. Yang saya hormati Wakil Ketua PWNU Provinsi NTB Kiai Dr. Muhammad Sholeh Ending, yang saya hormati Gus Roket, yang saya hormati dan yang saya cintai Ketua PW Pakanusa Provinsi NTB, anak kami Mustain, dan semua jajarannya. Yang saya hormati Ki Ageng Purwono Tonegoro Joyo Diningrat, juga sesepuh Pakanusa dari Bojonegoro, juga Kiai Haji Huda sesepuh Pakanusa Bali juga dari Jemberana, juga Gus Natun dari Jember, pengurus PC Jember, Pakanusa Jember, juga Gus Kowo dari Nganjuk, dan yang saya hormati semua pengurus PC Pakanusa seprovinsi NTB yang pada siang hari ini menyempatkan hadir. Yang saya hormati semua yang hadir pada hari ini, baik undangan ataupun masyarakat dan semua warga Pakanusa Provinsi NTB yang saya cintai yang pada hari ini hadir. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja puji syukur kehadirat Ilahi Robbi dengan lantunan Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan acara hari ini mendapatkan ridho Allah,
Ini yang paling terpenting Bapak Ibu ya. Bagaimana caranya kita mendapatkan ridho Allah ya. Tadi beliau pengurus PBNU Provinsi NTB juga pengurus pusat Pakar Nusa Gus Roket juga Ki Ageng Purwo memberikan banyak ulasan ya. Bagaimana Pakar Nusa menjadi Pakar Nusa yang sejati ya. Yang pertama Allah Ta'ala dawuh dalam Al-Quran Bismillahirrahmanirrahim wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu ta'wata ta'i idza ta'an fal yastajibu li wa liyu'minu bil alahum yarsyudun wa idza sa'alaka ibadi anni Muhammad, apabila hambaku bertanya tentang aku, fa inni, katakan kepada mereka, qoribun, bahwasanya aku Allah dekat ya. Ujibu da'wata da'i idza da'an, hendaklah mereka melaksanakan apa yang aku peringatkan, aku firmankan, aku nasihatkan, wasiatkan kepada manusia ya. Fal yastajibuli, ini yang paling abot, hendaklah mereka melaksanakan apa yang aku perintahkan ya. Niku perintah Allah Ta'ala itu banyak anak-anakku semuanya ya. Tadi dikatakan oleh Ki Ageng Purwo sholat 5 waktu ya. Mantap, sholat. Bagaimanapun keadaan panjenengan, susah, seneng, sengsara ataupun bahagia hidupnya ya, kaya atau miskin, jadi pejabat ataupun jadi masyarakat biasa ya, niku sholat jangan ditinggal. Pakar Nusa yang sejati tidak akan meninggalkan sholat. Sakit bagaimanapun susah bagaimanapun hidupnya, apalagi sudah memberikan apa itu, merasakan kenikmatan dunia, diberikan barokah rezeki berlimpah, jadi pejabat gini di tengah-tengah masyarakat. Anda masih muda sekarang ya, suatu saat mungkin derajat Allah Ta'ala akan diberikan kepada kita. Amin amin ya rabbal alamin. Perjalanan Anda sebagai warga Pakar Nusa ya, kalau dengar saya lihat masih muda-muda ya. Perjalanan masih panjang ya. Masih panjang panjenengan ya. Jadi melaksanakan palestajibuli ini abot memang ya. Menjauhi segala yang diperintahkan, dilarang Allah Ta'ala dijauhi. Melaksanakan yang dilarang, yang diperintahkan oleh Allah. Ya. Jadi sholat ini kurang 2 bulan lagi ini kita sudah memasuki bulan suci Ramadan. Ya, ini harus siap lahir batin panjenengan. Yang dahulu panjenengan sebagai sebelum Pakar Nusa, kemudian sekarang Pakar Nusa ya, tidak pernah melaksanakan puasa Ramadan. Mari kita bersama-sama 2 bulan lagi ini Allah Ta'ala menurunkan tamu agung Ramadan. Mari kita bersama-sama menyambut bulan suci Ramadan dengan gembira. Laksanakan siang berpuasa, kemudian setelah berbuka sholat maghrib ya niki. Jadi kemudian sholat isya berjamaah di musala-musala, di masjid-masjid terdekat panjenengan semua. Kita ramaikan sholat tarawih berjamaah dengan imam-imam di kiai-kiai ya, dengan tokoh-tokoh masyarakat. Kita ramaikan masjid-masjid, musola atau kantor-kantor atau rumah dengan lantunan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim. Tadi saya sudah bilang bagaimana panjenengan sebagai Pakar Nusa, Allah Ta'ala itu ridho kepada kita. Banyak sekali yang harus kita lakukan untuk menerima
ridhonya Allah Ta'ala ini berat, perlu perjuangan lahir dan batin. Panjenengan sebagai wakabaka nusa harus menjadi mau'idah hasanah di tengah-tengah masyarakat. Contoh tauladan yang baik. Ini yang perlu panjenengan napa niku masukkan dalam jiwa-jiwa batin pikiran panjenengan. Seseorang yang menjadi mau'idah hasanah harus berwatak kesatria. Bagaimana kesatria itu harus orang pintar bela diri saja? Tidak. Satu, tunjukkan sifat sabar dalam diri panjenengan. Sabar. Hidup ini tidak semudah apa yang kita pikirkan. Hidup ini tidak sebahagia apa yang panjenengan angan-angankan. Banyak ujian, rintangan, cobaan, bahkan tantangan hidup panjenengan banyak yang masih harus dilalui. Untuk menempa ke senjata yang tajam, yang sakti mandraguna, harus sabar, sabar. Yang kedua, tabah. Hidup tidak selamanya mulus, pasti ada rintangan, ada batu-batu, kerikil tajam. Yang siap untuk melontorkan kaki panjenengan supaya panjenengan jatuh. Harus tabah, harus bisa meminis batin kita. Bagaimana sabar, tabah kita lalu harus tabah. Tabah dalam artian itu tidak hanya diam, berusaha bagaimana pakar usaha itu besar di NTB maksud saya begitu. Yang ketiga, panjenengan sebagai bakar usaha harus ikhlas karena Allah. Jangan karena tetangga panjenengan pakar usaha atau bukan pakar usaha. Jangan karena panjenengan punya lawan, atau orang yang memusuhi panjenengan kemudian panjenengan masuk pakar usaha. Sehingga panjenengan menumbuhkan sifat sombong, jangan. Harus betul-betul ikhlas karena Allah, untuk Allah, hidup untuk Allah, lillah billah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Coba saya diturukan. Bismillahirrahmanirrahim. Inna sholati, sesungguhnya solatku, wa nusuki, dan ibadahku, wa mahyaya, dan hidupku, wa mamati, dan matiku, lillahi rabbil alamin. Ini yang harus panjenengan tanamkan dalam jiwa batin rasa panjenengan. Panjenengan sebagai bakar nusa, merasalah panjenengan dilihat dipantau Allah Subhanahu wa taala. Inilah spiritual yang sejati. Bukannya hanya sakti. Kalau sakti panjenengan bisa saisi, bisa terbang, berjalan di atas air, ditembak dor tidak apa-apa, dibacur ding seperti besi, mampu. Tapi sudahkah hati kita, jiwa kita ditanam rasa iman Islam ihsan dalam jiwa-jiwa panjenengan? Ini yang harus panjenengan tanamkan dalam watak panjenengan. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Kemudian yang kedua, sholat malam jangan ditinggal. Ini panjenengan hari ini, siang ini saya gembleng batin panjenengan. Wa minal laili fatahajat bi nafilatal lak asa yab'asaka rabbuka maqama mahmuda. Dan dari beberapa malam sholat tahajudlah panjenengan semua. Sholat malam itu ulama di berbagai macam tafsir, ilmu kitab tafsir hadisnya,
Yang dimaksud sholat malam di sini ini bukan hanya tahajud ternyata. Ya. Sholat tasbih dilakukan malam hari juga termasuk tahajud. Sholat hajat, ya, niki, dilakukan malam hari juga termasuk tahajud panjenengan. Punya hajat, keinginan kepada Allah supaya mulia dunia dan akhirat. Sholat witir pun jenengan laksanakan, menutup segala sholat malam, menguatkan keimanan panjenengan untuk Allah. Ya, saya kembalikan ya, untuk Allah. Ya. Sebab besok kita hari kiamat kemudian dikumpulkan di padang mahsyar. Kalau pagar nusa, ya, kemudian jenengan tua, kemudian mati, selama hidup panjenengan sebagai pagar nusa yang sejati, keimanan yang kuat, Islamnya kuat, ihsannya kuat, mantap. Insya Allah husnul khotimah. Ketika matinya Allah Ta'ala ridho kepada kita. Ini yang perlu jenengan camkan. Ya, niki. Jadi panjenengan saya tanamkan sifat keimanan sekarang ya. Ya. Yang kedua, yang ketiga, rumah panjenengan jangan seperti kuburan, sabda Rasulullah. Lantunkan ayat-ayat Al-Quran dalam rumah-rumah panjenengan. Insya Allah cahaya rumah memberkahi jiwa-jiwa batin yang ada di dalam rumah. Sifat keras, iri hati, dengki, takabur, sombong, hilangkan semua dalam jiwa kita. Tanamkan sifat sabar, tabah, ikhlas, ridho Allah Ta'ala, istiqomah dalam melaksanakan kebaikan-kebaikan hidupnya. Mampu ya? Mampu diniati. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya. Yang terakhir ya, saya masuk pagar nusa mulai 86. Terus terang saya di Banyuwangi, mulai pagar nusa di Banyuwangi berdiri 92 ya. Tahun 92 di Banyuwangi. Tadi saya bersama tokoh-tokoh Banyuwangi mendirikan pagar nusa itu banyak tantangan, ujian, rintangan, cobaan, silih berganti sampai 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, alhamdulillah. Kita tidak mencari kemana-mana, tapi mereka mencari kita. Mana Pak Yai Kanjeng Raden? Kebanyakan tokoh-tokoh pagar nusa manggil saya Kanjeng Prabu. Gitu. Monggo Pak Yai, kula njenengan damel adosaken warga pagar nusa, tokoh-tokoh sakti di Banyuwangi. Ngoten ngene Banyuwangi. Alhamdulillah dibuntulah ranting-ranting tingkat desa, PAC tingkat kecamatan sampai sekarang. Sampai masa-masa Gus Dur jadi presiden, Banyuwangi total anggota pagar nusa 75.000 anggota. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang punya KTA ketika zamannya Gus Dur 25.000, itu satu kabupaten Banyuwangi. Yang kedua, saya juga Dewan Hos dulu dan pendekar ya. Dewan Hos belum ada. Itu mulai zamannya ya, guru besar kita ya, Sayyidi Syekh Kiai Haji Abdullah Ma'sum Jauhari ya, jadi beliau orangnya tegas, sakti juga, tapi sabar, sifatnya ngemong ya. Sifatnya ngemong, bukan sama-sama anggota pagar nusa. Ini jangan, itu jangan, musuh saya itu.
Kalau saya jadi ini mengganggu saya. Tidak pernah Gus Masum seperti itu. Allahu Akbar. Pakanusa bukan untuk kita. Bersama-sama kita perjuangkan. Gimana? Kita bersama-sama membesarkan Pakanusa. Jangan sekali panjangan punya irati tinggi sesama sesepuh Pakanusa. Naudzubillah min. Dari kalangan apapun sudah. Pengurus cabang, pusat dan sebagainya. Mereka itu kalau tahu saya ya. Demi Allah ini pengurus manapun sudah. Gitu kan. Baik sama kita. Ya. Bagus sama kita. Bagaimana alhamdulillah seperti itu. Itu yang saya inginkan Bapak. Ya. Saya di Pakanusa mulai 86 berdirinya Pakanusa. Kemudian beliau almarhum ya, diganti oleh Profesor Dr. Kiai Haji Syarifil SH dari Surabaya sebagai ketua umum Pakanusa. Ketika itu saya juga tempat dimasukkan masuk guru besar. Ya, niku. Sekarang guru besar tidak ada, yang ada Dewan Hos. Itu sana. Jadi Dewan Hos. Nggih niku. Jadi sekarang ya anak-anakku semua ya. Jadi tatan Pakanusa itu pengurus NU, PBNU. Ya niku majelis apa itu termasuk majelis apa Gus? Yang tertinggi itu? Majelis Hos. Anda itu yang di atasnya penasehat nggih. Penasehat. Presiden kita Bapak Jokowi ini masuk pengurus pusat Pakanusa. Kemudian Kapolri juga santri saya juga beliau. Ya, alhamdulillah sampai sekarang masih dipertahankan jadi Kapolri. Jadi saya tidak atau itu menjaga yang lain ya, beliau orangnya bagus ya. Kepada Pakanusa. Kemudian juga Panglima TNI masuk jajaran Pakanusa. Jadi panjenengan sebagai warga Pakanusa yang baru, jangan takut untuk membesarkan Pakanusa. Malah beliau Bapak Kapolri, Bapak Listio itu pernah bilang ke saya, Romo Kiai, panggil saya itu Romo Kiai. Bapak juga dia apa itu termasuk santri saya juga ya. Kembangkan Pakanusa. Jika ada salah satu anggota saya baik tingkat Polsek, Polres, Polda ya. Gitu. Yang tidak senang kepada Pakanusa laporkan secara pribadi ke saya. Ini Bapak anak-anak semuanya. Ini beliau Bapak Kapolri. Alhamdulillah. Wa masallallahu Muhammadam. Terus yang terakhir saya memberikan nasihat kepada anak saya Mustain ya, selaku ketua PW Pakanusa NTB, besarkan Pakanusa di NTB ya. Masuki kantor-kantor kepolisian ya. Bilang kepada mereka ya, kantor-kantornya di Pulau Telaten Pakanusa. Kemudian juga kantor-kantor ketentaraan, ya, mulai Koramil, Kodim, jadi beberapa orang sesepuh, monggo, mohon kantor-kantor itu dimohon difasilitasi untuk dibuat pelatihan Pakanusa. Jangan takut. Jangan takut, mereka saudara kita, orang-orang kita. Jadi kalau ada pejabat TNI Polri yang tidak senang kepada Pakanusa, mereka tidak tahu bahwa pucuk pimpinan mereka orang Pakanusa masuk jajaran Dewan Hos Pakanusa pusat. Allahumma shalli ala Muhammad. Mungkin
Dari saya cukup sekian, mudah-mudahan pertemuan hari ini pertemuan yang membawa barokah. Pertemuan yang lantaran kita bertemu hari ini Allah menurunkan keberkahan kepada panjenengan semua. Masyarakat NTB khususnya warga Nahdlatul Ulama dan pakar Nusa. Cukup sekian dari kami. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya sholli wa sallim daiman abad ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atu likulli khawlim minal ahwali muqtahim ya rabbi bil mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madu ya wasi'al karami wa sallallahu Muhammad